Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hasan Santoso. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta berkah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait Amicus ya, Curiae, dimana pada saat ini lagi rame dan bahkan banyak yang mengajukan, kayaknya sepanjang sejarah yang mengajukan Amicus Curiae yang paling banyak itu di sengketa Pilpres 2024, karena sebelum-sebelumnya tidak seperti ini. Cuma yang jadi catatan, ada juga yang mengajukan setelah tanggal 16 ya, yang mengajukan setelah tanggal 16. Jadi golongannya Habib Rizik CS, ada Din Samsudin, ada Yusuf Martak. Nah, itu sudah dipastikan tidak dibahas ya oleh para hakim MK ini karena sudah melebihi batas. Begitupun Arief Puyono, golongannya Arief Puyono itu tidak akan masuk dalam pembahasan ini. Nah, kemudian para pendukungnya Prabowo Gibran yang tanggal 19 nanti itu konon katanya akan melakukan aksi damai dan akan menyerahkan Amicus Curiae ya, 10.000 jumlahnya, itu pun sama, itu tidak akan dibahas, tapi diterima oleh MK ya, karena Amicus Curiae itu bagian daripada instrumen yang memang bisa dibahas oleh para hakim MK. Mungkin bisa diterima secara keseluruhan, sebagian, atau ditolak sepenuhnya. Itu bisa terjadi. Nah, adapun Amicus Curiae yang pas penyerahannya tanggal 16 sebelum jam 4 itu bisa masuk dalam pembahasan. Nah, ini menurut pihak MK ya, Fajar Laksono. Jadi golongannya Habib Rizik Syihab, kemudian golongannya pendukungnya Prabowo Gibran yang katanya akan menyerahkan 10.000 Amicus Curiae, itu sudah dipastikan tidak akan masuk pembahasan, hanya diterima saja. Berarti yang di sini yang diuntungkan itu yang pertama, yang sudah menyerahkan di tanggal 16 dan sebelum jam 4. Nah, untuk lebih jelasnya beritanya akan saya bacakan dari website MKRI ya. Akan saya bacakan beritanya. Jakarta, Humas MKRI. Sejak menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, PHPU tahun 2024, hingga 17 April 2024, Mahkamah Konstitusi menerima 23 pengajuan permohonan sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan. Berbondong-bondongnya masyarakat yang hendak menjadi Amicus Curiae ini menjadi fenomena menarik yang terjadi dalam PHPU tahun 2024. Hal ini menjadi kedatangan Amicus Curiae terbanyak sepanjang MK menangani perkara PHPU Presiden. Demikian diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono ketika ditemui pada Kamis 18 April 2024 di Gedung 3 MK. Ini menunjukkan atensi publik dan masyarakat luas yang ikut memonitor perkara yang sedang disidangkan oleh MK, sebut Fajar. Fajar menuturkan, Amicus Curiae bukanlah para pihak yang berperkara di MK, tapi bagian dari masyarakat yang menunjukkan atensi terhadap perkara PHPU Presiden tahun 2024 yang sedang ditangani oleh MK. Atas pertimbangan tersebut, ia mengungkapkan
MK tidak melarang amicus curiae menyerahkan aspirasinya. Namun berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Majelis Hakim Konstitusi, namun amicus curiae yang akan turut dibahas dalam pembahasan dan pengambilan keputusan perkara adalah amicus curiae yang diterima oleh MK pada tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Urai Fajar sekaligus juru bicara MK tersebut. Fajar melanjutkan, Majelis Hakim menyepakati amicus curiae yang akan dipertimbangkan ialah amicus curiae yang diterima MK pada 16 April 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini sejalan dengan tenggat waktu penyerahan kesimpulan pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 16 April 2024 pukul 16.00. Meskipun begitu, MK tetap akan menerima permohonan amicus curiae yang disampaikan setelah 16 April 2024. Disinggung mengenai pengaruh dari para amicus curiae dalam putusan, Fajar mengungkapkan hal itu nantinya sepenuhnya kembali pada otoritas Hakim Konstitusi. Ada banyak kemungkinan posisi amicus curiae ini. Bisa jadi mungkin dipertimbangkan seluruhnya dalam pengambilan keputusan, atau mungkin dalam pembahasan dipertimbangkan sebagian, atau mungkin tidak dipertimbangkan sama sekali karena dianggap tidak relevan. Ini betul-betul otoritas Hakim Konstitusi, sebut Fajar. Sebagai informasi, hingga Rabu tanggal 17 April 2024 sore, MK mencatat telah menerima 23 pengajuan amicus curiae terhadap perkara PHPU Presiden tahun 2024 dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari akademisi, budayawan, seniman, advokat, hingga mahasiswa, baik secara kelembagaan, kelompok maupun perseorangan. Adapun kelompok individu ataupun perseorangan, nama itu tidak saya sebutkan satu persatu karena memang ada yang mendaftarnya sampai tanggal 17 ya. Cuman yang pasti untuk di tanggal 16 yang tadi saya sebutkan, kelompoknya Habib Rizik Syihab serta kelompoknya pendukung Prabowo Gibran yang konon katanya akan menyerahkan 10.000 amicus curiae itu tidak akan masuk dalam pembahasan karena sudah melewati batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu batas waktunya tanggal 16 April ya 2024 pukul 4. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.